berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini. Kami bersyukur, kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami, orang tua, untuk kami hari-hari ini belajar untuk berjaga-jaga buat setiap apapun pengaruh yang buruk buat setiap anak kami. Kami tetap percaya Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu, khususnya kami mau belajar mengerti kebenaran firman, supaya firman ini juga yang akan menuntun setiap kami, anak-anak kami, bahkan seisi rumah kami, Tuhan, itu akan dituntun oleh firman. Dan kami percaya saat firman Tuhan yang menuntun kami pasti dimerdekakan, kami pasti diproteksi secara luar biasa. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih buat Bu Devi dengan kesaksian yang luar biasa ya. Tidak gampang kalau Bu Devi hari ini bisa kesaksian, dia bisa ceritakan, tapi perjalanan hidup, saya percaya waktu menikah kembali saya diceritain ya, ngalami yang namanya mental, seks, fisik, benar-benar siksaan 3. Ini saya bisa bayangin. Makanya kenapa saya anjurin ya, ini pengalaman yang siapapun yang berpikir untuk menikah kedua kali, sekali lagi hari ini berpikirlah masak-masak ya. Orang kelihatannya manis itu cuma di depan. Saya tanya, Devi, kamu dulu menikah itu apa nggak lihat ya, kelihatan awalnya baik ya, benar-benar baik, semuanya baik, sampai dipikir ini bisa jadi panutan ya. Tapi siapa yang sangka ketika menikah kembali jauh lebih parah ternyata ya. Makanya lebih baik kita hari ini tinggal di dalam prosesnya Tuhan sampai waktunya Tuhan. Sudahlah, percayalah ya. Pasti 2 cara yang Tuhan lakukan. Kalau kita dipulihkan kembali pasti indah ya. Kalau yang cara kedua, pemulihannya ya, yaitu apa? Dipisahkan oleh Tuhan sendiri, maut yang memisahkan ya. Itu aja kok, itu pasti 2 di antara 2. Kita sabar aja. Kalau memang Tuhan yang akan pulihkan kembali untuk bersatu, pasti dua-dua itu akan mengalami anggur yang manis, pemulihan berkat anak-anak. Nah, hari ini saya nggak bahas tentang bagaimana seorang wanita yang mengatasi suami ya. Tapi kali ini saya diberi tema bahwa bagaimana untuk mengatasi generasi yang benar-benar sekarang terkenal dengan generasi strawberry ya. Saya tuh tanya, strawberry itu ternyata kelihatan depannya itu bagus, tapi kalau dipencet lembek ya. Jadi makanya banyak anak-anak yang muda yang kelihatannya ya jujur kelihatannya maco, kuat, tapi sementara mereka rapuh. Bahkan saya beberapa saat yang lalu saya ketemu seorang dokter, dia bilang gini, hari-hari ini banyak anak muda yang ke dokter psikiater. Itu cuman untuk masalah yang sepele-sepele. Hanya masalah yang sepele mereka bisa stres, minta obat yang kelasnya sanak. Bayangin kalau dari 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun sudah minum sanak, itu berarti sudah seperti zombie, saudara. Dokter bilang itu sudah kehidupan yang nanti ke depannya mereka akan ketergantungan dan itu seperti narkoba. Makanya kita tahu hari-hari ini ketika saya diberi tema, saya juga gini, aduh Tuhan, saya tidak biasa membawakan tema, tapi puji Tuhan, saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan cuman ingatkan buat hidup saya, Tuhan itu bilang, apa yang terjadi buat hidupmu pada masa-masa di mana waktu engkau mengalami ketiga anak ini semuanya pada terpuruk. Semua hidup dalam kepahitan, bagaimana proses pengalaman hidup. Jujur, anak sekarang ini beda ya. Saya tuh melihat, saya punya cucu ya. Saya melihat gini, anak sekarang ini misalnya ini hidung mulai buntet dikit gitu ya. Cucu saya itu cepet-cepet dibawa ke dokter, saudara. Nah, beda dengan pengalaman hidup. Dulu saya punya anak 3, jujur tanya mama saya itu nggak pernah bawa anak ke dokter. Sampai
yang namanya suami saya, semua suster sudah panik. Panas 39, itu saya kasih obat sendiri tanpa antibiotik. Saya obati saya tem setiap itu dan saya kasih vitamin, saya minumi obat panas sendiri. Pokoknya saya sebagai orang tua, saya selalu obati anak sendiri, saya paling anti dengan yang namanya antibiotik. Dan saya melihat hari-hari ini ketiga anak saya itu benar-benar bertumbuh jadi anak yang memang anak-anak bilang gini, Mam, kita ini sehat loh, Mam, nggak pernah sakit. Sekolah di luar ya makan apa aja ya nggak pernah sakit. Sampai hari ini tiga anak ini benar-benar punya daya tahan kekuatan tubuh yang mereka itu kuat, benar-benar kuat. Saya cuma bilang gini, ya karena dari kecil Mama terbiasa nggak pernah dari kecil Mama kasih kalian tuh antibiotik. Jadi mereka kalau minum obat seperti saya, minum obat dikit aja, itu sudah bekerjanya luar biasa. Kenapa? Karena tubuhnya nggak pernah dikasih antibiotik. Tapi buat anak zaman sekarang, kalau saya ngomong seperti itu, saya bilang, loh kamu nggak usah terlalu panik. Nanti kalau dikit-dikit obat, itu jelas makin membuat daya tahan tubuh itu makin nggak kuat. Saya bilang gitu. Samping kan di dalam hidup ini kan ada anugerahnya Tuhan. Nah, beda anak zaman sekarang, ya. Mereka lebih mengandalkan yang namanya segala sesuatu bisa dicari di Google, tanda-tanda ini. Dan saya juga sebagai orang tua, kalau sudah seperti ini, saya sudah nggak mau main debat. Ya, saya percaya mereka mungkin lebih mempercayai pendapat, tapi buat setiap kita orang tua pasti punya struggle. Ya, mungkin ada anak-anak yang kita hadapi hari-hari ini, mereka sudah tidak bisa. Nah, dari situ saya juga belajar untuk bagaimana mengantisipasi anak-anak yang sudah mulai hari ini. Jujur, ketakutan dalam hidup kita sebagai orang tua, waktu keadaan semua teknologi sudah semakin canggih, apa yang mereka cari semuanya sudah ada di Google, itu membuat mereka itu hidup hari ini kurang menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada anugerah. Itu yang membuat hidup kita sebagai orang tua ngeri-ngeri sedap juga. Bayangin kalau mereka cuma lihat kehadiran Tuhan itu hanya sebagai ya sudah doa makan. Tapi pada waktu mereka ngalami masalah, mereka itu cenderung apa? Panik. Mereka cenderung, makanya banyak orang anak bunuh diri. Dikit-dikit sudah minum obat depresi. Kenapa? Karena mereka kurang menyadari bahwa di dalam kehidupan ini ada anugerahnya Tuhan. Nah, kita buka. Saya akan bahas 3 hal. Bagaimana hari-hari ini sikap kita sebagai orang tua kalau kita mengalami sesuatu yang membuat tekanan. Kita hari ini semakin menekan anak, maka itu bukan solusi. Kenapa? Karena yang di luar sana itu bisa menarik anak kita. Satu hal, yuk kita buka terlebih dahulu. Hari ini kita percaya bahwa dengan 3 hal sikap hati ini, kita belajar untuk bisa mengantisipasi supaya pengaruh yang di luar itu nggak sampai hari-hari ini. Anak-anak kita semakin tertarik ke arah yang keluar, tapi mereka tetap bisa hari ini merasakan bagaimana dengan keteladanan yang kita berikan buat mereka sebagai orang tua itu bisa menarik ya. Kalau dulu saya melihat ketiga anak saya juga terpuruk semuanya. Yang Tuhan ingatkan satu hal yang membuat saya sadar diri pada waktu itu, saya ingat ya, karena saya masih emosi pada waktu rumah tangga saya terjadi, saya masih usia 37, 38. Itu emosi saya benar-benar nggak bisa dikendalikan. Sehingga ketika terjadi badai rumah tangga, saya setiap hari cekcok ya, yang namanya gelas itu sudah terbang-terbang saudara ya. Dari situ saya sadar suatu kali anak saya yang nomor 2, yang cowok, datang sama saya gini, Mam, please, rumah tangga ini sudah seperti neraka, Mami. Please, Mami, kalau Daddy mau pergi kemana aja, sudah Mami lepasin. Toh Mami masih punya kita bertiga.
Dari kata-kata itu mulai menyadarkan hidup saya, ternyata saya kalau tidak cepat move on, ini anak 3 sudah mulai depresi, saudara. Anak 3 ini sudah melihat bagaimana kehidupan rumah tangga, walaupun dia ada di dalam rumah kelihatannya, tapi mereka sudah mengalami tingkat depresi yang luar biasa. Sampai anak saya bilang, please, Mam, kalau Dedi mau pergi, Mama ndak usah larang, Dedi. Sudah, Mam. Sudah enough gitu. Nah, dari situ kita buka satu ayat. Yuk kita baca ayat Amsal 22 ayat 6. Nanti ayat berikutnya itu kata kunci. Tuhan itu ingatkan saya di ayat itu membuat saya sadar. Amsal 22 ayat 6 yang berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan mengingatkan hidup saya, kalau kamu tidak cepat bangkit, kamu tidak cepat jadi teladan, kamu nggak cepat jadi penolong buat anak-anakmu, maka engkau akan melihat bagaimana ketiga anak ini akan semakin hidup di dalam keterpurukan. Luka yang semakin besar, bahkan pemberontakan yang semakin besar. Dan dari situ yang membuat saya sadar adalah di Mazmur 127 ayat 4. Ini ayat titik balik buat kita semua yang lagi menghadapi anak-anak di generasi zaman now, ya, anak-anak yang sudah terlihat hari-hari ini kita tidak bisa maksa dengan kekuatan kita untuk mereka berubah. Sekali lagi, hari-hari ini kita tidak bisa memaksa kekuatan kita sebagai orang tua untuk merubah hidup mereka. Tapi dengan kekuatan Tuhan dan apa yang akan kita jadikan teladan buat mereka melalui kehidupan firman yang nyata, itu yang akan bisa mengubah kehidupan mereka. Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Hari itu ketika saya baca firman ini, Tuhan cuma ingatkan gini, kamu nggak bisa memaksa anak-anak untuk berubah. Jujur ada fase di mana, ya, ketika Pak Nyoto hari itu memaksa saya untuk menerima anak, ya, menerima 2 anak. Itu untuk saya terima, untuk saya tetap dipanggil sebagai Mami Eli, ya, jujur. Buat saya, ketika iman saya mulai bertumbuh, saya bisa menerima. Karena Tuhan mengingatkan bahwa ini anak nggak berdosa, kamu harus melepaskan pengampunan. Tapi jujur, buat mental anak saya, hari itu mereka tidak bisa menerima. Dan saya cuma menasehati pada waktu itu, padahal saya tidak marah-marah. Saya cuma menasehati dengan kata-kata yang manis, ampuni sudah. Toh 2 anak ini tidak salah, yang salah kan orang tuanya. Kalian juga harus belajar untuk mengasihi. Ini keluar kata-kata yang lembut, tidak marah, tidak memaksa. Mereka bisa bilang apa? Bilang apa? Mereka bilang gini, Mami, stop. Kalau Mami bisa terima, Mami jangan paksa kita bertiga untuk bisa menerima anak itu. Mami jangan paksa. Kalau Mami bisa, kami bertiga tidak akan pernah bisa menerima 2 anak ini jadi bagian dalam keluarga kami. Mereka mulai hari itu menutup diri, mulai mengunci di dalam kamar. Saya tahu hari itu Tuhan ingatkan, kamu nggak bisa memaksa perubahan anak dalam keadaan apapun. Kamu hari ini, waktu ayat ini berbicara, Tuhan cuma bilang gini, sekali lagi, kalau aku titipkan anak-anak ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, aku mau hanya engkau yang bisa mengubah hidupmu jadi pahlawan terlebih dahulu. Baru anak-anak ini akan menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan, di tangan seorang mama yang berdiri teguh di atas kebenaran. Mereka akan melesat menjadi anak-anakku. Itu sebabnya ketika ayat ini berbicara, Tuhan ingatkan, aku mau hidupmu, Eli. Jadilah
pahlawan di dalam rumah tanggamu, sekalipun menjadi seorang pecundang yang tidak bisa menjadi teladan. Tapi hari ini aku memberikan tongkat imam dan pahlawan itu ke dalam tanganmu. Kamu nggak perlu takut dengan ketiga anakmu. Karena ketika anak-anak ini ada di tangan pahlawan yang tepat, walaupun ada banyak tangan yang berusaha menarik mereka untuk jatuh, tapi sekali lagi, percayalah, ketika anak-anak ini ada di tangan pahlawan seorang mama yang tepat, anak-anak ini akan melesat tepat. Tidak akan pernah hari itu engkau melihat semua sasaranmu untuk melihat mereka masa depan itu semuanya menyimpang. Karena aku yang akan mengarahkan anak-anak panah ini menuju masa depan sebagaimana keturunan orang benar seperti janjiku. Keturunan orang benar akan diberkati mewarisi negeri dan besarlah kesejahteraan mereka. Pada waktu Tuhan mengingatkan hidup saya percaya Devi kalau enggak bangkit, anak 4 itu mungkin salah satu anak bisa bunuh diri beneran. Saya percaya kalau mereka sudah persiapkan yang namanya cutter, ya yang namanya tali, itu mereka sudah punya ancang-ancang, saudara. Begitu mungkin tunggu mamanya nggak bisa move on, hidup dalam keterpurukan, mungkin anytime anak-anak ini bisa bunuh diri. Saya percaya kalau sudah satu kepingin bunuh diri, mungkin mereka bisa ajak adiknya, yuk daripada kita susah, lihat keadaan ini alangkah baiknya, daripada kamu hidup juga susah, kita semua mati bareng. Tidak menutup kemungkinan, saudara. Ada banyak hal yang akan terjadi ketika kita hari ini nggak bisa membawa anak-anak di tangan pahlawan kita sebagai yang tepat. Ibu-ibu, mungkin engkau punya suami yang nggak bisa jadi panutan, bukan jadi imam, tapi sekali lagi percayalah, di tanganmu engkau masih bisa mencetak anak-anak di tangan pahlawan. Mereka akan melesat menuju masa depan yang Tuhan sediakan seperti janjinya di dalam firman. Saya ambil ayat bagaimana 3 hal yang akan saya bahas ya. Tuhan kemarin saya persiapkan ayat ini, Tuhan kasih saya di Kolose 3 ayat 12. Tuhan ingatkan, ini anak-anak di tangan pahlawan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pahlawan ketika kita mau melihat anak-anak di zaman generasi. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk jadi seorang yang tangguh. Karena memang zaman-zaman sekarang, rata-rata anak-anak ini sudah punya apa yang namanya daya juang mereka itu sudah, apalagi jujur ya, ada banyak teman-teman saya yang menyekolahkan anak di sekolah di luar negeri. Itu lebih-lebih lagi, saudara. Mereka tidak punya daya juang. Sampai ada beberapa orang yang bilang gini, sekolah di luar negeri, malah punya kerjaan sekolah pinter-pinter, disuruh buka usaha, mikir sedikit tidak mau. Makanya dia bilang, saya punya anak sekolah mahal, cum laude ya, ternyata buka kafe. Cuman buka kedai kopi. Kenapa? Karena mereka males, Mam. Kerja di perusahaan, otaknya sudah mikirnya nanti. Mikir hutang, nutup omset. Udahlah, buka kafe aja. Gampang, Mam. Sudah buka. Itu semua kita nggak nyalain. Karena generasi di zaman sekarang, rata-rata mereka lebih gampang. Pokoknya yang penting enjoy. Yang penting ya sudahlah dapat uang. Nah, kita belajar 3 hal malam ini ya. Kita sebagai orang tua, yuk kita terapkan ini. Percayalah, saudara tidak perlu takut dengan generasi yang sekarang. Kalau saudara sebagai seorang pahlawan, anak-anak ini ada di tangan pahlawan yang tepat, maka saudara akan bisa hari ini melihat anak-anak akan meluncur di masa depan. Mereka akan perkasa, mewarisi negeri, dan besarlah kesejahteraan mereka. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, Tuhan ingatkan gini, kalau aku mau engkau jadi pahlawan, berarti engkau pilihan Allah loh. Nggak mungkin kalau engkau pingin anak-anakmu jadi pilihan Allah, sementara apa yang mereka pelajari dari hidupmu, engkau bukan orang pilihan Allah, engkau bukan pahlawan. Jujur banyak orang tua memberi keteladanan sama anak, sering menasehati, tapi tidak jadi contoh. Anggap ya, kita misalnya ngomong gini, jangan suka marah, tapi kita suka marah, saudara. Saya belajar untuk di depan anak-anak,
Anak-anak saya kritis. Kalau saya ngomong gini, kamu jangan suka marah. Dia bilang gini, ya mami ya juga suka marah kok. Nah, itu benar-benar membuat pukulan saya. Makanya saya belajar. Saya ini orang yang gampang emosi. Jujur tanya mama saya, tanya Fran. Saya sering marahi Fran juga. Saya kalau enggak, saya orangnya gampang. Tapi sejak saya mulai melatih hidup saya itu bersyukur ada firman yang jadi rem dalam hidup saya. Kalau enggak, saya ini gampang marah, meledak-ledak karena saya ini orangnya gampang panik. Saya orangnya panik sekali. Kalau sudah panik, saya itu bisa gampang emosi, saudara. Makanya dari situ saya belajar untuk Tuhan ingatkan buat hidup saya. Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakan apa saudara hari-hari ini? Belas kasihan. Orang yang punya belas kasihan itu jujur. Engkau tidak akan main hakim, main hukuman buat anak-anak. Tapi timbul rasa ibah. Ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran 14 dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara lihat 3 hal, buka bagaimana hari ini cuma 3 hal. Apa yang kita pelajari menghadapi anak-anak di generasi hari ini stroberi di tangan pahlawan, saudara. Yang pertama, apa yang Tuhan mau buat kehidupan saudara dan saya, 3 hal ini aja. Hadapi mereka dengan murah hati, ya, rendah hati, sekalipun tidak bersalah. Saya sering berkata maaf di depan anak saya, kalau dulu saya nggak mau. Sering kali saya yang ambil jalan bawah mereka. Saya sering kali rendah hati, sekalipun saya tidak bersalah. Saya sering kali melakukan kata maaf di depan anak saya, sekalipun apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, mereka debat, saya cuma bilang, ya sudah, kalau kamu merasa itu yang benar, ya sudah, mama minta maaf. Itu sering saya lakukan. Kenapa? Karena apa yang hari ini Tuhan mau katakan, setiap kali saya bisa murah hati, saya bisa rendah hati, saya bisa sabar hati, ternyata saya sedang membawa anak-anak saya di tangan pahlawan. Seperti anak panah, disitulah nanti saya akan melepas anak-anak saya, yaitu menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Bukan generasi stroberi lagi, tapi generasi pilihan Allah. Tanggap ya, saudara percaya kalau kita sebagai pahlawan pilihan Allah, anak-anak kita bukan lagi anak-anak generasi stroberi, tapi generasi pilihan Allah yang akan Tuhan munculkan nanti. Mereka bukan hanya sebagai anak-anak yang hari ini biasa-biasa, tapi Tuhan juga akan munculkan mereka sebagai pahlawan-pahlawan. Amin, saudara. 3 hal ini. Kalau kita mau murah hati, rendah hati, sabar hati, sekalipun balasannya tidak baik. Mungkin banyak orang tua yang jengkel sama anaknya. Sudah dibaikin loh, Bu. Kurang ajar loh, Bu. Banyak orang tua yang berbicara, Bu, anak saya kalau ngomong sama saya, bentak-bentak, Bu. Tidak sopan loh, Bu. Masa di depan banyak orang saya dibentak, Bu Eli. Sudah hal yang hampir rata-rata anak sekarang kalau ngomong sama orang tua itu selalu merasa bahwa kita ini orang yang tidak pinter. Mereka jauh lebih intelek, lebih pinter, sehingga mereka bilang gini, mama ini ngerti apa, papa ini ngerti apa, ndak ngerti semua. Kita ini lebih pinter, lebih ngerti, lebih tahu, jadi mama jangan sok mengajari kita. Kadang-kadang kata-kata itu juga muncul loh buat anak-anak saya sama saya. Sampai saya kadang gini, aduh Tuhan, ya memang ya saya ya gaptek, ya enggak ngerti apa-apa. Tapi saya cuma bilang, tapi hidup ini kan ada anugerah. Tapi percayalah, pembelaan Tuhan itu satu kali nyata, saudara. Saya pernah mengalami keadaan yang benar-benar ya, anak saya pada waktu itu sakit. Saya cuma bilang, sudah, kamu percaya mama. Kamu hari ini tenang, kita berdoa, kamu sembuh. Dia sudah panik ya, untung hari itu nggak bisa keluar karena COVID, jadi nggak bisa ke dokter dan sebagainya. Ternyata dia melihat apa yang saya ucapkan itu benar-benar membuat dia sembuh tanpa pakai obat. Dari situ dia mulai belajar, ternyata benar di balik semua ini ada anugerah. Nah, 3 hal ya. Mulai sekarang siapa yang mau mendidik anak-anak
zaman now dengan generasi stroberi. Percayalah, dengan murah hati, dengan rendah hati kita, sabar hati kita, maka kita akan melihat anak-anak kita nanti akan jadi generasi pilihan Allah. Mereka akan dicetak jadi pahlawan. Saya terlalu percaya dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya akan melihat nanti ketiga orang generasi anak-anak saya. Itu akan jadi generasi yang Tuhan pilih secara luar biasa. Satu hal yuk kita belajar, murah hati. Orang murah hati itu gimana saudara contohnya? Yaitu hari ini berikan murah hati kita kepada anak. Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka akan terpancar kehidupan. Nah, orang yang bermurah hati itu 3 hal. Bermurah hati, karena kita disuruh jaga hati ya. Kita percaya kalau kita murah hati, sekalipun anak menyakiti kita, sudah, kita murah hati aja. Walaupun status kita rasanya sebagai orang tua, kita tidak terima. Tapi percayalah, waktu kita bermurah hati, kita sedang mendidik sesuatu buat anak-anak kita. Waktu kita bermurah hati, pada waktu anak-anak tidak menghormati kita tetap memberikan hati, jaga hati. Orang bermurah hati itu memberikan hati. Terus, duh Tuhan punya anak kok ya, kita jangan terpancing emosi. Karena lewat apa yang kita lakukan dengan murah hati, maka Tuhan juga akan memberi kemurahan buat kita dan anak-anak kita. Percayalah, dengan murah hati, mereka itu akan belajar satu kemurahan yang kita bisa terima mereka apa adanya hari ini, tanpa banyak menuntut mereka untuk berubah sekarang. Tapi kita belajar untuk berubah. Kita belajar untuk mengupgrade kemurahan hati. Percayalah, hari ini dengan bermurah hati, sekalipun anak tidak menghormati, tidak mengasihi, justru anak menyakiti kita, tapi kita tetap memberi hati kepada anak-anak. Percayalah, kita sedang memancarkan kehidupan Kristus, dan anak-anak ini sedang ada di tangan seorang pahlawan yang tepat. Dengan hati yang jengkel, tidak akan membentuk anak-anak ini jadi pilihannya Allah. Tapi dengan kemurahan hati, ya, hari-hari ini sudah, kalau kita dihadapkan sama anak-anak yang kurang ajar, mulai buka hati, berikan hati terus. Tuhan, aku tahu aku tidak bisa merubah manusia, tapi ketika aku bermurah hati, untuk aku terus menjaga hatiku, aku sedang memancarkan kehidupan Kristus, dan itu yang akan menjadi keteladanan buat mereka juga akan memancarkan kehidupan Kristus. Amin, saudara. Ya, yang pertama. Yuk kita lihat yang kedua. Kita percaya bahwa hari-hari ini jangan sampai kalau saudara pelit hati, nutup hati. Nanti di luar ya ada yang banyak loh yang murah hati. Ya, ada banyak orang. Saya itu pernah dengar kesaksian satu orang ibu yang miris loh, saudara. Tinggal di kota besar. Dia bilang gini, Bu, saya dulu punya sebagai orang tua itu terlalu disiplin anak saya. Saya pikir anak saya ini agak lembek. Kalau tidak dikerasi, itu anak ini cenderung makin lembek. Jadi saya sengaja mendisiplin dia. Sebenarnya saya sayang, Bu. Tapi cara saya mendisiplin dia, saya perlakukan dia itu dengan keras sekali. Saya sering kasih dia hukuman. Tanpa saya sadari, ternyata Bu, Ibu tahu, betapa hancurnya hati saya. Suatu kali dia membuat pengakuan karena saya dapati bukti. Bagaimana dia hari itu dia bercerita, "Ma, ini apa?" Suatu kali mamanya dapat foto, ya. Foto itu foto yang benar-benar, maaf ya, seperti pornografi, yang lakuin siapa? Anaknya sendiri. Apa enggak pingsan? Ini anak perempuan. Sampai waktu di interview, anak ini bilang gini, suatu kali karena hidup saya tertekan dengan apa yang mama lakukan, tiba-tiba saya di mall, ketemu dengan seseorang yang hari itu tidak langsung ajak dia ke dalam komunitasnya, tapi diajak curhat, didengerin, diperlakukan dengan murah hati. Tiba-tiba anak saya mulai terbuai dengan seorang ini, dan singkat cerita, orang ini berhasil membawa anak ini ke dalam satu komunitas. Saudara tahu komunitasnya mengerikan sekali.
Mereka seolah-olah diajar satu statement kayak firman ya, sepertinya singkat-singkat tanpa statement yang dosa, tapi statement tentang kasih. Di situ mereka belajar, ternyata setelah mereka didapati statement yang seperti itu, setelah selesai, mereka mulai pesta seks, saudara. Bayangin saudara, mereka diizinkan bebas untuk mencari pasangan yang mereka sayangi, mereka cintai, mereka bisa melakukan pesta seks setelah acara itu. Sampai hari itu mamanya stresnya luar biasa. Makanya hari ini kalau kita sebagai orang tua tidak bermurah hati, di luar ada banyak kemurahan hati yang palsu yang diberikan. Walaupun kita memang jujur, kita disiplin, tapi hati kita tuluskan buat anak. Tapi hari-hari ini kita tidak bisa memperlakukan anak seperti ini. Percayalah, waktu kita memberikan kemurahan hati kita hari ini, kita sedang memancarkan Kristus, maka anak-anak di tangan kita juga pasti akan memancarkan kehidupan Kristus. Tuhan pasti akan memberikan kemurahannya buat kita dan anak-anak. Saya merasakan bagaimana kemurahan Tuhan waktu saya praktek firman, ya. Jujur waktu anak-anak sekolah di luar, ketakutan saya juga banyak, saudara. Apalagi anak saya sekolah di LA, itu kota besar. Kalau sudah banyak uang, kehidupan apa yang nggak bisa dapat di Amerika, di LA? Semua ada. Termasuk narkoba itu, ya seperti marijuana, itu dijual bebas. Toko-toko menjual dalam bentuk apa namanya permen, ya dalam bentuk makanan, keripik pun ada yang marijuana mengandung. Satu toko saya pernah masuk, ada berbagai macam rasa untuk makanan yang mengandung marijuana dan sebagainya. Jujur, ketakutan ada. Tapi jujur ketika saya berusaha menjalankan firman, saudara tidak perlu takut. Walaupun waktu saya melepas anak-anak pada waktu mereka sekolah di luar, mereka dalam keadaan juga jengkel, terluka juga. Tapi proteksi kita sebagai orang tua, waktu kita berdoa melindungi mereka dan kita bisa menjaga hati benar-benar, Tuhan itu bertanggung jawab. Makanya hari ini tidak usah pakai kekuatan kita. Saudara kalau menghadapi anak yang sudah mulai tanda kutip, mulai belajar pakai andalkan kekuatan Tuhan, bagian kita sebagai pahlawan hanya bermurah hati. Terus berikan hati buat anak-anak kita. Yang kedua, bagaimana rendah hati sekalipun tidak bersalah. Buka Yesaya 50 ayat 6-7. Setelah itu kita selesai satu poin, ya. Makanya hari ini yuk kita belajar 3 hal ini aja. Siapkan hati. Kita percaya kita sedang mencetak. Jangan berkata lagi anak-anak kita adalah generasi stroberi. Tapi mulai sekarang perkatakan anak-anak kita adalah generasi di mana mereka adalah pahlawan-pahlawan, pilihan-pilihan Allah. Amin. Nah, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda, sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara yang punya anak hari-hari ini dengan keadaan apapun pemberontakan mereka, maka kita sebagai orang yang rendah hati buka 3 hal. Yang pertama, rendah hati memberi punggung kepada anak yang berontak. Rela berkorban, jangan dihakimi. Sekali lagi, penghakiman tidak akan membuat mereka berubah. Tapi dengan saudara rela memberi punggung ya kepada anak, saudara mungkin rela berkorban hari-hari ini buat anak. Percayalah, kita akan melihat hidup kita tidak akan dipermalukan. Anak-anak kita nggak akan pernah dipermalukan. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya yang punya hati rendah hati. Hari ini berikan punggung, ya, punggung pundak saudara. Apa yang jadi beban anak hari ini tidak usah makannya. Dulu saya suka gitu, makannya dapat nilai 5. Dari kemarin main game terus. Nah, saya belajar saudara ya, sampai suatu kali anak saya bilang, "Mah, dapat 5 beneran." Ya sudah, kalau sudah gagal ya sudah, kamu tetap anak yang baik. Saya tidak pernah menghakimi saudara. Saya cuma bilang kamu pasti bisa. Nanti hari kali ini dapat 5 enggak apa-apa sudah ya. Nanti next kita
kamu belajar yang lebih keras, kamu pasti dapat. Makanya saya juga kaget waktu anak-anak sekolah di Amerika. Saya tuh sampai ditanya sama temen, gimana sih caranya didik anak di tengah rumah tangga yang hancur? Anak saya aja, yang rumah tangganya saya dan suami baik-baik, nggak bisa loh sekolah summa cum laude, nggak bisa loh sekolah IP-nya 3, ada yang masuk sekolah Berkeley. Loh, ini semua kasih karunia, saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita sebagai orang tua dicetak sebagai pahlawan dan kita taat, anak-anak kita juga akan punya masa depan. Mereka adalah pilihan-pilihan. Kalau pilihan itu dibedakan, enggak jelas. Ya, orang lain perlu belajarnya ekstra keras, nggak bisa sukses. Tapi kalau anak-anak kita pilihan, karena kita ini pahlawan dan pilihan Allah, anak-anak ini jelas dibedakan. Orang lain mungkin belajarnya luar biasa, enggak dapat summa cum laude. Ini anak pilihan, diberi hak, diberi hikmat yang luar biasa. Mereka bisa sekolah summa cum laude. Tiba-tiba anak saya yang nomor 1, anak yang benar-benar dalam pergumulan manjanya luar biasa. Sampai bisa mau sekolah Alkitab itu saya seperti shock, saudara. Benar-benar sampai kaget. Kenapa? Karena ini sudah pilihan. Kalau sudah pilihan, aja. Nanti jodoh ya pilihan. Yang mau dapat pekerjaan masa depan, semuanya sudah dalam pilihan Allah. Jadi tidak perlu takut. Kalau kita hari ini membentuk diri kita jadi orang yang rendah hati. Yang kedua, rendah hati memberi muka ketika anak menodai kita. Jangan sampai anak juga dipermalukan. Sudah, kalaupun misalnya tidak lulus sekolah, hari ini beri dia muka. Jangan sampai kita hari ini malah mempermalukan dia di depan saudaranya. Ini loh, Koko memang bodoh. Nah, itu tidak boleh, saudara. Walaupun segagal-gagalnya anak kita, mau dimaafkan berkali-kali, tetap menyakiti, tetap melanggar aturan. Sekali lagi, jangan pernah kita tidak memberi muka buat anak-anak kita. Tetap puji. Percayalah dengan pujian kita. Kita ini sedang belajar untuk menjadi orang yang rendah hati juga. Dan yang ketiga, rendah hati untuk teguh tidak menyerah dengan kesalahan anak. Ada banyak orang yang hari-hari ini sudah putus asa. Sedangkan iblis itu tidak pernah menyerah loh untuk bawa anak-anak kita hancur. Tapi kita sebagai orang tua kadang-kadang sudah menyerah. Pastikan kita jangan pernah menyerah walaupun kita sudah mendoakan bertahun-tahun anak ini tidak berubah-berubah. Jangan pernah menyerah. Percayalah suatu kali Tuhan berkata, aku pasti tolong engkau. Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Anak-anakmu tidak akan pernah mendapat malu. Percayalah 3 hal ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, yuk rela memberi punggung, memberi muka, dan tetap teguh, tidak akan pernah menyerah dengan setiap kesalahan anak. Hari ini beri muka buat anak-anakmu. Jangan anak-anakmu dihakimi, dan hari ini juga relalah berkorban buat anak-anak. Yang terakhir, sabar hati sekalipun balasannya tidak baik. Galatia 6 ayat 1-2. Setelah ini kita selesai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka apa saudara? Kamu yang rohani. Kita ini loh yang tahu harus sebagai pahlawan, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3 hal kalau sabar hati, hari ini yuk sabar. Nuntun anak ke jalan yang benar, itu tidak gampang. Termasuk hidup kita juga harus berubah jadi pahlawan. Target kita anak-anak jadi pilihan Allah. Target kita anak-anak jadi pahlawan. Maka yang pertama kali harus bisa jadi keteladanan. Kita juga harus jadi pahlawan. Makanya sabar hati. Sudah nuntun anak ke jalan kebenaran. Yang kedua, sabar hati memberi teladan yang baik. Yang ketiga, sabar hati bertolong-tolonglah menanggung beban anak. Paling berat ya beberapa jemaat saya, mulai cukup banyak sekarang, itu mulai datang, Bu, tolong doakan saya.
Anak saya sudah pacaran sama sesama pria, Bu. Tolong, Bu. Gimana, Bu? Ada yang sudah minta izin untuk menikah, bahkan ada yang sudah tunangan, Bu. Tolong, tolong. Saya cuma bilang ini, Ibu jangan marahi dia, Ibu jangan buang. Ibu jangan hakimi. Ibu malah harus bertolong-tolong buat anak-anak sekarang. Ibu pasang hari ini pundak sudah. Ibu kasih dia tetap wajah. Kalaupun dia masih melakukan kedapatan, masih mengadakan hubungan, Ibu tetap beri dia muka. Hari ini kita sabar hati aja. Jangan pernah menyerah, sabar hati. Terus kasih keteladanan, tuntun ke jalan kebenaran dan bertolong-tolonglah menanggung beban anak, sabar sebagai penolong anak yang lemah. Yuk kita baca quote yang terakhir. Jadi 3 hal ya. Bagaimana yang pertama harus murah hati, rendah hati, sabar hati. Ya, sabar hati. 3 hal ketika kita sabar hati, ya, maka kita akan melihat bagaimana anak-anak seburuk-buruknya kita tahu bahwa Tuhan itu tetap akan membawa anak-anak kita. Sabar hati, Fran, yang terakhir. Sabar hati menuntun anak ke jalan yang benar, ya, teladan yang baik. Sabar hati bertolong-tolonglah. Dan quote yang terakhir kita baca sama-sama. Yuk, hari ini percayalah, jangan pernah menyerah menghadapi anak generasi stroberi, Gen Z, sebab Tuhan sudah menetapkan anak-anak kita adalah keturunan yang perkasa, mewarisi bumi, dan besarlah kesejahteraan mereka. Pastikan dengan apa yang menjadi tuntunan ini, ibu-ibu mulai hari ini tidak usah bingung dengan apa yang terjadi buat anak-anak, ya. Walaupun dalam tanda kutip anak-anak berontak, hari ini pastikan upgrade diri kita. Karena Tuhan tahu waktu kita hari ini murah hati, sabar hati, rendah hati, maka kita ini sedang membentuk anak-anak kita jatuh ke tangan seorang pahlawan. Dan kita pasti akan melihat anak-anak ini nanti di masa depan tidak akan pernah jadi generasi stroberi lagi. Saudara tahu keteladanan yang saya berikan, saya pernah cerita. Pertama kali 3 anak saya nggak bisa terima dua anak ini. Tapi dengan berjalannya waktu, ketika saya memberi keteladanan yang benar-benar baik buat mereka, cara mengampuni saya dengan papanya mereka pelajari. Suatu kali ada acara di sekolah, ya, ada acara besar, event besar. Saya kaget, ternyata anak saya hari itu bisa gandeng 2 adiknya jalan di panggung. Bahkan kalau hari Minggu, anak saya bisa ajak adiknya ke gereja sama-sama. Tanpa saya paksa, mereka bisa mau sendiri, saudara. Itu artinya apa? Makanya kita nggak perlu takut dengan pengaruh yang ada di luar. Yang penting Tuhan ingatkan, aku sedang titipkan anak-anak ini di tangan seorang pahlawan. Jangan sampai kita sebagai seorang pilihan-pilihan Allah, kita tidak memenuhi standar firman. Kalau kita memenuhi standar firman, percayalah kita akan melihat generasi anak-anak kita, juga generasi-generasi pahlawan pilihan Allah yang akan Tuhan tetapkan hari esoknya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pertanyaan, ya. Saudara boleh bertanya bagaimana kalau menghadapi kehidupan anak-anak zaman sekarang, ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, berikan dulu tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, kita sudah dengar sharing firman Tuhan, ya. Bagaimana menghadapi anak-anak di masa saat ini, ya. Gen Z tapi katanya lebih terkenal dengan Gen Strawberry katanya gitu ya. Nah, silakan buat Anda yang ingin bertanya seputar sharing firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Tentang anak-anak kita, silahkan bisa chat, ya, kolom chat sudah saya buka, ya. Silahkan buat Anda yang rindu bertanya untuk seputar khotbah malam hari ini, saya persilahkan untuk chat, ya, untuk bisa ditanyakan kepada Ibu Gembala. Puji nama Tuhan, ya. Baik, sambil ya menunggu. Tadi juga kita sudah mendengarkan Ibu Devi yang
anak-anaknya, keempat anak-anaknya akhirnya menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya, bagaimana setelah ibunya dipulihkan berprestasi, bahkan di luar dari perkiraan sebelumnya begitu ya. Jadi percayalah bahwa ya ketika pemulihan terjadi kepada orang tuanya, anak-anak pun akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Silakan buat Anda yang mungkin mau chat untuk bertanya, sudah dibuka kolom chatnya, bisa langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Haleluya, haleluya. Oke, saya cek juga di WA saya apakah ada pertanyaan. Nah, ini ada di chat sini. Bu Eli, bagaimana jika papanya anak-anak belum menjadi iman? Oh, imam, bukan iman ya, mungkin ya, menjadi imam yang berfungsi dalam keluarga. Jadi papanya belum jadi imam yang seharusnya, begitu, bagaimana Bu Gembala? Ya itu tadi, tidak apa-apa. Kan kita diberi tongkat jadi pahlawan, jadi imam. Sementara tongkat imamnya dikasih. Ya, jadi pastikan makanya kita hari ini kalau Tuhan sudah kasih kepercayaan tongkat untuk bagaimana anak-anak akan jatuh di tangan pahlawan, maka kita sebagai pahlawan jangan sampai respon kita salah, tidak jadi masalah. Saya melihat bagaimana Tuhan perhitungkan juga anak-anak saya juga, itu kenapa? Karena kita kalau jadi pahlawan pilihan Allah, maka kita juga akan mencetak anak-anak yang jadi pilihan Allah. Itu aja ya. Jadi tidak usah takut dengan keadaan masa depan anak-anak kita. Kita perlu mawas diri atas respon kita. Itu aja ya. Makanya ibu-ibu kalau saya ngomong, kalau sudah mengalami sesuatu, jauh lebih baik nggak usah menikah lagi. Itu jauh lebih baik kalau memang sampai sudah bercerai, diceraikan atau dan sebagainya, jauh lebih baik jadi seorang istri yang setia. Jadilah seorang istri yang tetap hari ini setia sama Tuhan, setia sama suami. Kenapa? Karena dalam perceraian itu nggak pernah ada sampai Tuhan yang menceraikan baru sah. Nah, kalau Tuhan menceraikan ya salah satu harus meninggal dulu, itu baru sah. Tapi selama salah satunya masih selingkuh, kawin lagi, itu tidak sah di mata Tuhan ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjelaskan, tipsnya bagaimana nih Bu? Menjelaskan kepada anak-anak yang tahu bahwa bapaknya suami dari seorang ibu ini berselingkuh gitu. Tentang wanita, tobat lah apa segala macam itu, bagaimana cara menjelaskannya? Ya, dulu saya menjelaskan sama anak saya bilang gini, ya papa lagi jatuh dalam dosa, matanya lagi dibutakan iblis. Kita jangan buang papa. Kalau kita buang, maka iblis itu kayak papa di persimpangan. Antara papa ditarik sama iblis ke arah yang jatuh, atau kita hari ini berjuang, ya, kita sungguh-sungguh mengasihi papa, kita menarik papa ke jalan yang benar. Semakin kita benci papa, semakin kekuatan iblis semakin kuat. Tapi semakin kita mengasihi papa, maka kekuatan Tuhan itu semakin kuat untuk menarik papa ke jalan yang benar. Sambil penerimaan apa adanya. Itu yang selalu saya ajarkan buat anak-anak. Karena kita nggak bisa hidup dalam penghakiman. Semakin kita hidup dalam penghakiman, semakin papa akan dibawa arahnya ke bawah. Itu yang saya ajarin buat anak-anak. Itu aja ya, nggak usah ngomong apapun. Yang penting ajak anak-anak untuk berjuang lewat kasih, kebaikan, dan doa setiap hari, pasti akan mengalahkan kejahatan dan dosa papanya. Itu aja yang perlu dijelaskan. Baik, sudah dijawab lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik di luar daripada yang tadi disampaikan sharing firman Tuhan. Bu, saya ada pertanyaan. Saya sudah mengasihi koko saya dengan tidak meminta orang tua saya membayar pendidikan saya ke luar negeri. Ya, bahkan koko saya bisa dapat ruko yang baru dengan barang yang ya untuk bisa dijual. Tapi koko saya tetap menyalahkan saya atas sepinya toko. Kokonya malah nyalain adiknya karena sepinya toko. Kan saya bukan Tuhan Bu yang bisa datangkan rejeki. Ya ini mungkin ada ya sedikit pertengkaran lah dengan adik kakak begitu. Apa yang harus saya lakukan Bu dengan menghadapi kakak yang model seperti ini? Ya, tetap jaga hati ya. Jangan sampai
Apapun kan orang kalau bisa nggak sepakat sama kita, orang mau nyalain kita, orang mau bego-begoin kita, yang penting kita ngalah aja, ambil jalan bawahnya aja ya. Kalau orang rendah hati itu kan nggak perlu membantah, nggak perlu berdebat, nggak perlu undurlah sebelum perbantahan terjadi. Alangkah jauh lebih baik kita diam, kita sudah nggak usah membantah, disalah-salahin ya belajar terima aja semuanya. Ya, mungkin Koko lagi stres, lagi panik, depresi, tidak tahu siapa yang disalah-salahin, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya, puji nama Tuhan. Oke, ini ada yang sudah menyadari bahwa gak perlu menikah lagi katanya begitu ya. Gak perlu menikah lagi sesuai dengan anjuran Ibu Eli ya. Supaya bisa melatih diri jauh lebih baik ya tentunya ya. Apa kesaksian? Oke, baik. Nah, Shalom Bu. Selamat malam, saya lagi bergumul untuk rumah tangga kami sedang tidak baik-baik saja dan sudah terdengar ke keluarga besar apa yang harus saya lakukan rumah tangga karena hampir mau berpisah Ibu. Jadi keluarga besar sudah mulai tahu apa yang harus saya lakukan, tapi keluarga besar bilang saya harus bertahan untuk pernikahan. Nah ini bagus ya, keluarga besar dukung untuk bertahan, tapi suami bilang sendiri tapi suami bilang mau sendiri. Oh, suaminya pengen pisah begitu ya. Tapi keluarga besar dukung. Gimana, Bu? Ya, tetap bertahan, jangan pernah menyerah. Buat pernikahan itu Tuhan itu punya standar seperti yang saya bicarakan. Sekalipun kalau suami mau menyendiri, mau menceraikan, mau pisah sekalipun, yang penting di mata Tuhan itu tetap kita ini suami istri. Tidak ada perpisahan kecuali sampai Tuhan sendiri yang memisahkan. Selama manusia mau memisahkan itu tidak sah. Makanya kenapa saya anjurkan istri-istri jangan menikah lagi. Karena di mata Tuhan itu tidak sah. Kalau saudara mau menikah lagi, itu berarti itu ide kita sendiri untuk memilih pasangan baru, padahal itu tidak berkenan. Yang paling Tuhan mau ketika Tuhan sendiri yang memisahkan, bukan manusia. Kalau Tuhan sudah pisahkan sendiri sampai maut salah satu meninggal, dan kita boleh diizinkan untuk menikah lagi. Itu aja ya. Jadi pastikan hari ini sudah. Walaupun kalau disuruh bertahan, suami sudah tidak mau sekalipun bertahan aja pokoknya ya. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk selanjutnya ya ada seorang ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus, usianya sudah 25 tahun ya. Nah, jika anak menuntut sesuatu yang harus dipenuhi tapi bukan sesuatu yang baik gitu, ya namanya juga berkebutuhan khusus ya. Tentu akan kadangkala permintaan-permintaannya agak sedikit di luar daripada ini ya. Kalau sudah seperti ini biasanya anak saya ngoceh-ngoceh sambil ngomel-ngomel, memancing reaksi emosi kami. Kalau sudah seperti ini terkadang saya tidak tahan Bu, dan akhirnya marah-marah dan teriak-teriak. Apa saya salah atau sebaiknya gimana ya, karena bisa sepanjang anak saya ngoceh saya suka nggak tahan katanya gitu ya. Jadi gimana nih sarannya Bu? Ya, kalau menurut saya Ibu, apapun bentuk kemarahan, amarah itu tidak mengerjakan kebenaran. Ya, memang minta ekstra sabar. Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga. Contohnya aja ya, kadang-kadang kita ngomong sama anak, terus anak mungkin lagi tidak konsentrasi untuk jawab kita mungkin diam apa. Itu aja sebagai orang tua sudah merasa, duh kok seperti ini ya. Tapi sebalik lagi, kita berpikir aja yang positif ya. Mungkin anak sibuk, mungkin anak lagi tidak konsentrasi, lagi mikirin apa dan sesuatu. Ya, kalau menurut saya ibu belajar untuk bersabar dalam segala hal, tidak usah marah. Memang anak berkebutuhan khusus, ibu mau nuntut gimana juga, ya namanya anak yang berkebutuhan khusus itu kan dalam tanda kutip. Kita percaya bahwa kalau sampai itu terjadi, berpikirlah positif. Tuhan lagi pakai anak ini juga melatih kesabaran ibu untuk belajar rendah hati, murah hati, sabar hati ya, supaya apa yang kita lakukan
anak-anak ini tetap ada di tangan pahlawan pilihan Allah. Kita percaya walaupun anak kebutuhan khusus, Tuhan bisa menetapkan pilihan Allah enggak buat anak-anak kita. Jelas bisa. Karena bagi Tuhan kan enggak ada perkara mustahil. Itu sebabnya Ibu terus belajar untuk murah hati, rendah hati, sabar hati. 3 ini diterapkan Ibu ya, walaupun anak kebutuhan khusus. Supaya Tuhan itu taruh anak-anak kita di tangan pahlawan yang tepat. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Nah, sudah dijawab lagi. Ini ada pengalaman yang cukup menarik ya. Eh, pada masa COVID ya, anak-anak dilatih untuk mandiri oleh ibu ini. Karena ini panjang ini tulisannya, saya persingkat aja ya. Panjang sekali. Nah, dilatih untuk mandiri, kemudian juga baca firman, baca ayat, berdoa gitu ya. Dan HP itu nggak boleh diserahkan sebelum mereka melakukan semua kewajiban-kewajiban itu ya, tanggung jawab itu. Meskipun doa malam apa suka tidur-tiduran dan anak selalu ribut dan marah-marah karena masalah HP. Ya, karena memang sekarang juga HP kadang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas sekolah ya. Nah, selalu ribut berantem begini. Jadi seringkali mungkin nadanya tinggi. Bagaimana supaya mereka bisa mengerti dan bisa diajak ngobrol dengan baik. Nah, gitu. Kata anak saya itu yang selalu benar dan anak yang salah terus. Dikomplain sama anaknya, mamanya ini. Gimana cara berkomunikasinya ini? Iya, menurut saya Bu, mulai sekarang praktek 3 ini aja sudah. Ibu benar-benar praktek rendah hati, murah hati, sabar hati sudah menghadapi. Walaupun salah sekalipun. Makanya saya hari-hari ini nggak mau banyak debat. Karena mereka semakin di debat, apa yang kita ngomongin, ya menurut mereka kita yang salah juga. Ibu kan juga dianggap mamanya yang salah ya. Tapi hari ini percayalah seperti halnya yang Tuhan berkata. Seperti halnya anak-anak di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kalau kita benar-benar bisa jaga hati, Ibu, percayalah Tuhan sudah punya wewenang untuk memilih mereka, ya. Hidup ini kan anugerah. Kalau Tuhan yang pilih anak-anak kita, karena kita seorang pahlawan pilihan Allah, sudah Ibu, mau hari ini mereka berantem, mau hari ini mereka mau males, mau mereka hari ini mungkin hal-hal yang aneh dilakukan, percayalah janji Tuhan buat keturunan anak-anak sebagai seorang pahlawan pilihan Allah, anak-anaknya juga adalah pilihan Allah. Sudah itu aja dipercaya janji Tuhan. Saya itu juga tidak pinter. Kalau dipikir saya bisa mencetak keturunan yang benar-benar summa cum laude ya, itu anugerah benar-benar. Semua itu kenapa? Karena Tuhan itu lihat bagaimana saya mau dibentuk sebagai seorang pilihan Allah. Seperti firman tadi itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah. Nah, 3 hal itu. Yang namanya rendah hati, murah hati, sabar hati. Coba Ibu mulai sekarang praktek. Tenang aja Bu, kalau Tuhan sudah lihat Ibu sebagai pilihan Allah yang lulus, anak-anak walaupun bapaknya tidak bisa jadi panutan apa namanya sebagai keteladanan, tapi kalau hari ini Tuhan titipkan anak-anak itu di tangannya Ibu, maka Ibu harus mencetak anak-anak ini sebagai pahlawan pilihan Allah. Itu aja. Jaga hati Ibu, jangan marah-marah. Paling penting seorang Ibu jangan terpancing emosi. Jangan sampai ngomongin kata-kata yang negatif tentang anak-anak, karena hidup mati dikuasai lidah. Seemosi kita jangan pernah mengutuki, jangan sampai tidak memberi muka sama anak. Tetap beri muka, beri pujian, itu paling luar biasa ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ada seorang ibu yang punya anak laki-laki pernah melihat papanya itu nonton video porno, kemudian dia masuk sekolah, teman-teman cowoknya juga bilang nggak apa-apa nonton gitu, normal-normal aja. Jadi dia suka ngumpet-ngumpet nonton begitu. Saya mesti bilang apa ke anak saya, cara tipsnya ya, selain berdoa, cara menyampaikannya seperti apa ya Bu? Jujur kita tidak bisa, kalau kita mikir zaman sekarang ini memang serem. Ya, misal di rumah tidak dikasih
internet nggak mungkin kan, atau mungkin di rumah ada teman saya yang kunci semua internet ya, semua situs-situs yang buat porno itu sudah diblok semua. Tapi jujur, kita bisa nggak di luar? Oh, di rumah dikunci, di luar bisa aja, di mana aja mereka bisa buka, punya teman, lewat teman, dan semuanya ada berbagai banyak macam cara. Semakin mereka dikunci, semakin penasaran, mereka semakin kepingin tahu. Jadi menurut saya nggak ada jalan lain selain ibu hari ini, ya itu tadi. Kita cuma percaya bahwa yang bisa mengubah anak, kita nggak bisa mengubah seseorang, tapi kita percaya bahwa dari keteladanan kita sebagai pilihan Allah, nanti itu akan mentransfer anak-anak kita juga sebagai pilihan Allah. Ibu, jadi saya percaya ibu hanya bisa berdoa, hanya nasihati bahwa mata ini dipakai buat sesuatu yang untuk perkaranya Tuhan. Kalau kita pakai mata untuk hal yang negatif, nanti pikiran ini juga akan dipakai oleh iblis. Ibu cuman bisa nasihati beberapa kata tentang firman, tapi selebihnya juga, karena kadang-kadang anak itu bilang gini, lah papa ya lihat loh, masa aku nggak boleh lihat? Papa kan juga kesukaannya lihat. Kita ini juga dalam posisi yang dilema. Kalau memang papanya nggak jadi imam yang benar, seringkali apa yang dilakukan papanya itu dia lakukan. Kenapa? Karena papanya seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong nggak boleh merokok, papanya merokok. Jujur, itu juga jadi batu sandungan juga buat anak. Enggak, oh papa juga ngerokok, masa saya nggak boleh merokok? Kan nggak fair. Nah, ngerti ya? Tapi percayalah, sekali lagi, malam ini kita belajar satu hal. Kita nggak bisa mengubah manusia. Tapi waktu kita mengubah hidup kita, mencetak diri kita sendiri dengan rendah hati, murah hati, sabar hati, maka semua ini akan menjadikan anak-anak kita juga nanti akan berubah jadi orang-orang pilihan Allah. Sudah, itu aja yang dipercayai. Jadi sekali lagi kita belajar untuk mengangkat tangan. Saya kalau sudah sama anak-anak, sama masalah, saya belajar ngangkat tangan buat Tuhan. Karena saya nggak bisa mengubah anak-anak, nggak bisa mengubah suami, saya cuma bisa Tuhan hari ini mengubah diri saya sendiri. Itu jauh lebih powerful. Daripada kita berusaha mengubah orang lain, lebih baik kita mengubah diri kita sendiri. Apa yang kita perubahan dalam hidup kita, perubahan pilihan Allah, itu akan mentransfer nanti perubahan juga pilihan Allah buat anak-anak. Karena apa yang kita tabur pilihan Allah, kita tabur karakter pilihan Allah, maka kita juga akan menuai karakter pilihan Allah buat anak-anak kita juga. Karena anak-anak kita ada di tangan kita yang Tuhan titipkan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, ini bukan sebuah pertanyaan tapi minta permohonan doa, tapi namanya Ibu Galaxy A30 ya, nggak ada namanya. Galaxy A30 merek handphone ya. Jadi dia ini sedang bergumul, suaminya NPD gitu ya, kemudian punya selingkuhan, sering upload di media sosial, kemudian ya seperti itu, dan akhirnya meminta cerai, dan akhirnya sempat ditolak tapi akhirnya sudah nggak kuat, akhirnya ya sudah diluluskan permintaannya. Anak masih 10 bulan ya, baru 10 bulan, dan anak sekarang dititipkan di orang tua ya, dari suami ya. Nah apa ini, kemudian 9 bulan sudah. Nah jadi minta, oh namanya Priscilia ya, nanti kita berdoa ya untuk Ibu Priscilia ya, jadi suami seperti itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini ada konflik rumah tangga dan akhirnya si anak laki-laki itu tinggal bersama suami, berarti terpisah, dan sering keluar malam bareng, bahkan entah menginap di mana gitu ya. Bahkan bergaul dengan wanita-wanita di kafe gitu. Nggak tahu apakah memang dengan papanya juga sering perginya gitu. Nah, bagaimana ya cara memberikan nasihatnya atau contoh yang baik untuk anak-anak yang ya ini korban dari perpisahan orang tua seperti itu, gimana Bu? Ya, kita nggak bisa lagi kalau seperti itu, karena anak sudah di dalam lingkungan yang nggak sehat. Bisa-bisa papanya juga yang ngajak dugem. Ya, papanya bisa ngajak minum, bisa cari cewek, karena mungkin anaknya dianggap sudah dewasa ya. Jujur saya kemarin juga dengar cerita bagaimana
papanya juga ngajak menantunya juga untuk cari cewek di luar. Ada banyak orang-orang yang hari-hari ini itu sudah di luar nalar ya, berbuat sesuatu itu yang sudah di luar nalar, walaupun ngerti firman melakukan itu tanpa beban dosa. Ini zaman-zaman seperti ini terjadi. Makanya kita sebagai ibu, saya percaya ibu, lewat doa ibu, lewat ibu jaga hati, ya, ibu adalah seorang pahlawan, jangan takut. Walaupun hari ini kelihatannya anak sudah ada di lingkungan yang salah, percayalah suatu kali Tuhan pasti punya rancangan buat anak-anak keturunan orang benar. Nanti tidak tahu caranya Tuhan mendidik anak seperti apa, tapi pastikan anak-anak ini nanti akan dengan doa dan keteladanan ibu yang baik, ya ibu jangan menikah lagi juga, supaya anak melihat bagaimana kesetiaan seorang mama. Karena saya banyak melihat, kalau saudara lihat kesaksian beberapa hamba Tuhan, sekarang dia jadi hamba Tuhan di tengah nakalnya dulu. Saya itu dulu nakal, ya berontak, anak yang nakal dan sebagainya, bahkan ada anak yang preman. Kenapa mereka bisa jadi hamba Tuhan? Karena doa seorang mama, karena keteladanan seorang mama, mantan preman, mantan penjudi, mantan pengedar narkoba, bisa jadi hamba Tuhan. Kenapa? Mereka karena ada doa seorang mama dan keteladanan seorang mama yang baik, yang berani bayar harga, itu anak bisa yang mantan-mantan. Mungkin waktu melihat anaknya jadi pengedar narkoba, preman, oh sakitnya luar biasa. Tapi percayalah sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang. Ya, Tuhan itu tidak pernah berhutang sedikit pun. Waktu kita menjadi orang pilihan Allah, anak-anak kita juga dipersiapkan jadi pilihan Allah. Itu aja. Ibu doakan aja. Ibu tetap setia, ibu tetap jaga hati, ibu jangan menikah lagi. Pasti Tuhan pasti tunjukkan pembelaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya baik. Ada ucapan terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada lagi pertanyaan, nanti berdoa ya untuk Ibu Priscilla tadi yang sedang mengalami juga beban yang begitu berat karena ya perpisahan dengan suaminya dan ya berpisah juga Ibu dengan Priscilla anaknya. bisa telepon saya nanti Ibu. Ya, Nah, bisa DM di Instagram Ibu Eli, nanti kasih nomor WA-nya, DM dulu di Eli_Victory ya di Instagram ya, puji nama Tuhan. jangan DM kasih kamu aja, Fran. Oh, Kalau boleh. DM Oke. banyak tak kebaca. Oke, baik. Silahkan Ibu nanti Ibu Priscilia bisa kasih nomor WA-nya ke saya, chat di Zoom ini ya, chat di Zoom ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama berdoa untuk doa syafaat dan kemudian nanti ditutup doa berkat oleh Ibu Gembala. Saya persilahkan Ibu Lili yang akan pimpin doa syafaat. Fran, suaramu ndak keluar, Fran. Oke, sorry. Ibu Lili Mulyani bisa dibuka mute-nya untuk berdoa syafaat terlebih dahulu. Oh, sorry. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, urapan, kuasa, dan otoritas buat Ibu Eli sebagai gembala dan penolong di dalam keluarga. Tuhan juga memberkati Pak Nyoto dan anak-anak. Kami juga berdoa buat Ibu Feni. Kiranya Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, dan juga kepekaan lebih lagi sebagai pendoa syafaat di PD Victory. Kami juga berdoa untuk PD Victory Pusat dan cabang di Jakarta, Bali, Semarang. Kiranya ada kesatuan hati untuk selalu memberi yang terbaik dalam melayani Tuhan. Kami juga membawa seluruh jemaat PD Victory ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas mereka dan biarlah kebenaran firman yang sudah ditaburkan boleh membawa mereka semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan bangsa kami dan kiranya
kenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih, Indonesia maju. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami sudah mendapat kebenaran, kami tidak perlu takut dengan generasi anak-anak kami. Mulai malam ini kami tidak mau berkata mereka generasi stroberi, tapi kami mau mendeklar, mengimani bahwa mereka adalah generasi pilihan Allah, pahlawan Allah yang sudah dicetak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, kami serahkan juga seluruh hari ini yang sudah mengikuti Zoom ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau beristirahat, berpisah satu dengan yang lain. Dan Kau juga berkati Devi, keempat anak, keluarga, semuanya Tuhan, pekerjaan dalam perlindungan-Mu. Kau berkati juga tadi Bu Yuliani, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.